Betul. Baik, Iya, akan nggak saya perlu sampaikan. terlalu lama, iya. Soalnya, Baik, akan saya sampaikan Bang Zuma ya. baik. Baik, akan saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah penilaian debat. Yang pertama itu dari manner yang dibawa dalam berdebat. Jadi kalian berdua tidak boleh menggunakan kata-kata maki-makian, kata-kata kasar, termasuk penistaan, penghinaan terhadap negara, lambang negara itu nggak boleh. Tuhan dan agama serta perangkat nggak boleh. Pak Bom nggak boleh. Segala bentuk apapun terhadap Islam dan keislaman tidak diperbolehkan. Ya, termasuk bercanda atau analogi tidak diperbolehkan terhadap Islam dan keislaman. Itu berarti bukan cuma Islam, tapi semua perangkat yang berhubungan dengan Islam. Apabila ada bantahan, ada kritikan, ada pertanyaan, wajib disertakan dengan data. Tidak boleh framing, apalagi validasi sepihak. Demikian untuk saudara kita Bang Zuma dari Islam ke Kristen seperti itu. Lalu yang kedua, metode debat ini semuanya wajib 100% data. Jadi apapun yang disampaikan data dari sumber yang valid dan kredibel, tidak boleh dari data yang edible seperti auditable ya, seperti Wikipedia, AI, ChatGPT, Blogspot itu semua tidak diperbolehkan. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tidak berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Suma versus Bom Bom, yang dimana Bom Bom kalah telak dan benar-benar tidak ada ilmunya ya. Dia tidak menjawab sama sekali dari apa yang dipertanyakan Aki Suma dan ilmunya hanya itu saja ya. Kenapa cerita Nabi Musa itu ada di dalam Al-Quran, siapa yang mencuri? Ya terang sajalah ya, kan Allah sedang mengisahkan tentang bagaimana terdahulu pernah Allah menurunkan nabi, mengutus seorang nabi yang bernama Musa dan diberikan kitab ya, dan itu Torah kitabnya. Nah, tapi Kristen tidak paham begitu sih, tidak ngerti gitu. Dijelaskan berkali-kali, bungul bodohnya itu. Tapi mohon maaf ini kaum muslimin ya. Ya, namanya juga orang kafir itu mesti bodoh sampai mati, dan itu menjadi bukti tanda itu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Mohon maaf saudaraku masih di mute mikrofonnya. Mohon maaf saya potong. Oke, Silakan sorry. dilanjutkan. Sorry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat malam buat teman-teman Kristen, umat Islam dimanapun berada. Kita jumpa lagi pada sesi kali ini menjawab tantangan Pak Bom Bom dalam tema siapa yang mengambil atau mencuri atau menggunakan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi, untuk dijadikan sebagai kitab di dalam agamanya secara tidak sah.
monolog, dan peraturan itu belum berlaku. Berlaku pada saat kalian setelah 5 menit, saya akan kasih 30 menit untuk 1 versus 1 langsung. Nah, dalam 30 menit ini baru peraturan yang tadi berlaku. Jika, nah ini paling penting nih, jika salah satu dari kalian melakukan pelanggaran pertama kali, ini terdengar, tetapi hanya peringatan, Bang Zuma dan Pak Bombom. Jadi tidak akan diturunkan, tidak akan diapa-apain. Misalnya tiba-tiba Pak Bombom ngomong, itu Islam tuh dengan nada yang miring, negatif, tanpa data, itu pelanggaran di room ini, nggak boleh. Ustadz itu gini, nggak boleh. Semuanya harus plus data. Demikian pun Bang Zuma ke Kristen pun nggak boleh. Jika terjadi lagi pelanggaran kedua dengan orang yang sama, akan mengalami pengurangan 10 poin. Dari total 100 poin kemenangan ya. Dan jika masih keras kepala melakukan pelanggaran lagi dengan pelanggaran yang lain yang ketiga kali, otomatis akan diturunkan dengan tidak hormat. Yang tersisa akan tampil sebagai pemenang di debat Superboy lintas agama pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya akan mulai dari Pak Bombom. Apakah jelas atau ada pertanyaan? Untuk sementara saya jelas. Baik, saya akan ke saudara kita yang terhormat, Bang Zuma. Apakah ada pertanyaan, saudaraku, atau cukup? Abang masih mute, Bang, maaf. Ya, sorry. Sementara jelas kawan. Ini saya cuma mau mengabarkan bahwa saya lagi flu. Jadi kalau misalnya saya butuh sesuatu, saya boleh tutup kamera kan ya? Boleh, sangat boleh. Karena tidak selalu 24 jam open cam. Yang penting sudah di awal etikatnya baik. Seperti itu. Semoga cepat sembuh Bang Zuma, get well soon. Makasih. Baik. Kita akan segera mulai, persiapkan diri. 3 menit pertama. Monolog 5 putaran. Kita akan mulai pembicara pertama dari perwakilan saudara kita yang muslim ya. Bang Zuma akan berbicara pertama sebagai yang ditantang. Berdasarkan aturan dialektika, yang ditantang akan memberikan first opening statement. Setelah itu baru kita akan menuju ke Pak Bombom. Bersiap-siap. Perhatikan timer ya, saudara-saudaraku, Bang Zuma, Pak Bombom, lihat waktunya, jadi semoga tidak terpotong esensinya dan insya Allah bisa menjadi berkat. Kita akan segera mulai. Kolom komentar bebas teman-teman, dan gak usah perlu oten-oten nge-report Bang Zuma atau muslim-muslim nge-report Pak Bombom, karena akun mereka berdua sudah aman by anti-vertex, dan kita akan segera mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Araf ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiku Muhammad, sebelum engkau, aku telah mewahyukan ketetapan kepada Nabi Musa alaihi salam berupa Torah. Aku minta kemudian kepada Nabi Musa untuk meneguhkan Taurat itu, dan juga meminta kepada Nabi Musa agar umatnya Bani Israel memegang teguh kemudian Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Itu perintah dari Allah. Bikuwah, dengan kuat, wa'mur, perintahkan kepada umatmu untuk memegang teguh Taurat itu. Perintah-perintah yang datang kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku kepada kaum siapapun di luar Bani Israel. Jadi kalau hari ini kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kami imani, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul yati min ba'di Muhammad, itu setelah Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam menerima firman berupa Torah. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, lima satu nunani, kenapa engkau sering menyakiti aku? Dalam surah As-Saf diterangkan seperti itu. Wa qad ta'lamuna anni, mengapa engkau selalu menyakiti aku wahai Bani Israel, sementara kalian tahu bahwa aku ini adalah rasul utusan Allah kepadamu. Jadi
Jadi penggambaran saya hari ini bahwasanya Al-Quranul Karim tidak mencaplok kitabnya Nabi Musa, memasukkan ke dalam Al-Quran, menumpuknya menjadi dua bagian. Ada Al-Quran versi lama, Al-Quran versi baru. Atau Al-Quran terjemahan lama, Al-Quran kemudian perjanjian lama, Al-Quran perjanjian baru. Itu nggak ada di Islam. Nah, ini yang jadi masalah nanti, karena ada kemudian agama yang tak ada hubungannya dengan Nabi Musa, yang terciduk sampai hari ini kemana-mana pergi selalu membawa terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nah, itu kita nanti jelaskan dan minta pertanggungjawaban dari Pak Bom Bom. Kok bisa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, sedangkan kitab itu hanya diwahyukan kepada Bani Israel saja, bukan kepada Bani Romawi, Bani Belanda, dan juga Bani Indonesia. Demikian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Ya, di malam hari ini kami orang Kristen, Zuma memframing bahwa kami menghilangkan atau kami mencaplok kitab hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus orang Yunani, selalu dia berdebat, dia bilang Yesus orang Yunani, Petrus dan mereka selalu menghujat Paulus. Kita tahu bahwa Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang dari suku Benjamin, sedangkan Yesus dari suku Yehuda, keturunan Daud. Di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10, Yeremia 23 ayat 5 dan ke-6, dan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 hingga selanjutnya. Di situ dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Demikian, 10 hukum Taurat telah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Nah, saudaraku terkasih, kalau kita melihat mereka mengatakan bahwa kita orang Kristen mencuri atau mencaplok hukum Taurat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, ya, di dalam Yeremia, di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita tahu bahwa dalam kitab Imamat, di dalam kitab Imamat 1 dan selanjutnya, di situ tertulis bahwa apa? Di dalam darah ada nyawa. Di dalam kitab Imamat 17 ayat ke-11, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Kemudian lemak adalah keharuman bagi Allah, dalam tertulis dalam kitab Imamat 3, ya, Imamat 3 ayat yang ke-16 hingga 17, bahwa tanpa ada korban domba, hukum Taurat tidak akan berlaku bagi Anda. Karena di dalam hukum Taurat, pengampunan dosa harus dengan darah dan lemak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang, dia mengorbankan tubuhnya sesuai dalam nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat yang ke-4 hingga yang ke-7. Manusia diciptakan sesuai dengan kemuliaan Allah. Untuk itu kita akan melihat siapa yang mencuri, siapa yang mencaplok. Karena firman Tuhan, Yesus berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-15 hingga ke-18, hai Petrus, Simon bin Yunus, di batu karang inilah engkau mendirikan jemaatku. Petrus adalah pemimpin gereja agama Kristen, bukan Paulus. Karena Paulus katakan dalam di dalam Roma 10 ayat yang ke-6 dan selanjutnya bahwa Paulus bukan orang Kristen yang pertama yang seperti ditudingkan oleh Zuma bahwa kita orang Kristen penipu, pencuri kitab Taurat. Minta maaf, kita akan melihat sebentar diskusi saya dan Zuma, siapa yang mengubah, siapa yang mencuri, dan siapa yang menghilangkan. Demikian, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon maaf, sebenarnya saya tidak harus masuk karena kalian harus lanjut pada putaran kedua. Tetapi teguran pertama, bukan pelanggaran ya. Karena pelanggaran hanya berlaku pada one versus one nanti. Teman-teman, teguran pertama jatuh kepada debator Kristen atas nama Pak Bom Bom. Berdasarkan aturan yang berlaku, tolong didengarkan Pak Bom Bom dan semua teman-teman di bawah. Di 3 menit yang saya berikan, lepas menit kedua detik ke-43 dan juga pada menit lepas 0 di detik ke-41, Pak Bom Bom mengeluarkan kata-kata bahwa Bang Zuma memframing dengan kata-kata pencurian. Ya, itu semuanya tidak ada, itu bukan framing. Statement yang diberikan adalah pertanyaan secara dialektis. Justru sebaliknya, dengan red herring seperti ini akan merugikan lawan secara debat. Jadi ini adalah teguran pertama. Semoga dari pihak debater Kristen tidak mengulangi lagi.
Tidak akan ada potongan nilai, tidak akan diturunkan, hanya teguran. Karena kita harus benar-benar profesional dalam debat ini. Dengarkan baik-baik apakah lawan itu memframing, menuduh, atau dia mempertanyakan secara dialektis. Mohon maaf saya potong. Kita akan segera ke putaran kedua untuk 3 menit. Seperti yang saya bilang, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Silakan dilanjutkan. Putaran kedua akan dimulai oleh Bang Zuma. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, umat Islam dimanapun berada, tadi kita mendengarkan bagaimana saudara kita Bom membacakan data-data dari kitabnya Yahudi secara ilegal. Dia belum menjelaskan kepada kita, kok bisa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Dia mengatakan Petrus itu adalah diutus untuk Kristen. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat. Lalu kemudian jemaat yang diminta oleh Yesus didirikan adalah jemaat suci, orang-orang suci yang bersunat, yang tidak makan babi, yang tidak makan makanan yang menjijikkan bagi Yahudi. Ingat di dalam Yesaya 45, 42, apa yang dikatakan di sana? 52, sorry. Dikatakan di sana dengan sangat jelas, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya, ke mikdasnya orang Yahudi. Sedangkan Petrus orang Yahudi, orang Kristen tak boleh masuk ke situ. Ya. Kemudian berbicara mengenai kurban. Al-Quran mengatakan surah Al-Hajj, walikul ummatin ja'alna mansakal yazkurusmallah ala ma razaqahum min bahinatil an'am. Sudah disyariatkan kepada kaum terdahulu, begitu mereka ingin berkurban, maka yang dikurbankan adalah hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Dan juga di dalam Imamat 1 nomor 2 dikatakan, ini Torahnya Nabi Musa, bukan Torahnya Kristen. Torahnya Nabi Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu, sama. Al-Quran mengatakan itu. Sekarang dari mana Kristen mempersembahkan anak orang? Orang Islam mengajarkan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, syariat Islam. Syariat Yahudi, Imamat 1 nomor 2, hewan kurban, hewan yang jadi kurban. Islam Al-Hajj 34, hewan jadi kurban. Kristen yang jadi kurban manusia. Dari mana ilmu itu? Korbankan manusia. Bukankah itu ajaran Dewa Molok? Mempersembahkan manusia, itu adalah ajaran Dewa Molok. Nah sekarang yang jadi tema ini jangan ditinggalkan temanya. Siapa yang mencuri? Mohon maaf, siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Di Islam punya Al-Quran. Ini Al-Quran 30 juz. Tidak ada kitabnya Yahudi di sini. Tidak ada. Sedangkan kitabnya Yahudi yang ini ada di dalam kitabnya Kristen, nempel kayak begini. Dari mana ilmunya? Kok bisa? Demikian. Terima kasih. Ya, mohon maaf aku masuk lagi. Tidak ada pelanggaran ya teman-teman. Tidak ada, baik untuk Pak Bom juga tidak ada pelanggaran. Bang Zuma juga tidak ada. Tapi teman-teman di bawah yang mungkin baru masuk ya, yang dari tadi typing data. Untuk babak pembidasan 3 menit selama 5 putaran ini tidak diwajibkan ya. Kalau mau membawa data, thank you. Kalau belum juga nggak apa-apa karena masih pembidasan on opening statement. Nanti Bang Zuma dan Pak Bom tepat pada saat 30 menit 1 versus 1, apapun yang keluar dari mulut kalian harus ada datanya. Kalau sekarang belum, ya boleh gitu. Tetapi nanti pada saat 1 versus 1, apapun yang keluar harus ada datanya. Apalagi tentang agama sebelah. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan kepada yang terhormat pembicara dari Kristen, Pak Bom menutup putaran kedua. Baik. Tadi saya melihat bahwa siapa yang mencuri. Beliau Zuma mengatakan bahwa, minta maaf, bahwa di dalam Alkitab mencuri, kita orang Kristen mencuri kitab Taurat. Tadi dia mengatakan bla 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 dan bla bla. Oke? Saya akan tunjukkan data Al-Quran. Yang pertanyaan saya, kenapa Nabi Bani Israel ada di Al-Quran Anda? Oke? Ini data saya.
Bentar ya. Saya mau tanyakan ini, ya. Di dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ini Kemenak ya, Quran Kemenak ayat 133. Di sini maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak dan darah, air minum berupa menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas terperinci, akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Pertanyaan saya, di sini ada 5 ya, 5 adalah siksa, yaitu tulah. Seperti kalau kita baca dalam ayat Alkitab di Keluaran ya, di dalam Keluaran 7, kita tahu bahwa dalam kitab Taurat itu ada 10 tulah ya. 10 tulah. Kalau kita lihat di sini di dalam kejadian ini, Keluaran ya, sorry. Keluaran ya, Keluaran 7 ayat mulai dari 13. Di sini ada tulah pertama adalah air menjadi darah. Kita kalau lihat di sini hanya cuma 5. Yang pertama banjir besar, belalang, kutu, katak dan ini. Kutu tidak ada dalam kitab Taurat. Saya cari tidak ada. Hanya belalang. Banjir besar juga tidak ada. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari data ini, data yang valid, kalau kita buka di sini ya, sebentar ya. Kalau kita lihat di sini dalam 10 tulah, kalau di sini ya, Kristenan, apologetika, psikologi, mitologi ya, di sini kita ambil datanya di sini 10 tulah di Mesir. Ada di sini ini ya, posted on Maret, tanggal 18 Maret 2014. Kita lihat bahwa ada 10 tulah di sini ada berhubungan dengan dewa Mesir. Nah, pertanyaan saya, kalau memang kita Kristen mencuri, pasti akan hilang ini. Karena tertulis siapa yang menediakan salah satu kitab hukum Taurat pun, ya, itu dia akan kena hukum Taurat. Kita lihat di sini ada 10 tulah. Yang pertama, Sungai Nil, ya, Sungai Nil. Ini berhubungan dengan dewa-dewa Mesir, Keluaran 7 ayat 14 dan selanjutnya. Ini dewanya, kita tahu ya. Kemudian tulah katak. Kemudian di sini ada nyamuk. Kemudian di sini ada lalat pikat. Datanya ada Keluaran, kitab Keluaran. Kemudian di sini dan terus sampai 10 di sini data saya ada. Tolong semua kau jawab saya punya ini ya, karena di dalam Al-Quran supaya di sini bisa melihat siapa yang mencuri. Karena di Al-Quran sini Nabi Musa Anda di sini menceritakan. Mohon maaf saya masuk sekali lagi. Teman-teman, saya pikir aturannya sudah jelas karena tadi saya di awal menanyakan apakah Bang Zuma ada pertanyaan, jelas. Apakah Pak Bom ada pertanyaan, jelas. Tetapi ini teguran kedua terjadi pada debater Kristen atas nama Pak Bom. Ini bukan masuk pelanggaran ya, tetapi teguran. Kenapa? Yang pertama, data yang digunakan ditolak oleh sistem debat Superboy. Sudah saya bilang, semua yang bersifat Wikipedia, Blogspot, WordPress yang digunakan oleh Pak Bom ditolak dan tidak valid di room ini. Jika memang data tersebut sesuai dengan sumber kitab suci masing-masing, tolong dicarikan entah itu jurnal keagamaan dari universitas yang bidang studinya mengacu pada teologi filsafat atau penelitian-penelitian dengan jurnal Q1 atau Q4, sehingga tuduhan terhadap keislaman dan agama Islam termasuk kepada debater Zuma ditolak oleh sistem debat Superboy. Dari awal sudah saya sampaikan dan saya tidak peduli dengan semua follower kalian di bawah. Ketika Bang Zuma salah, saya akan bilang Bang Zuma salah. Ketika Pak Bom salah sesuai aturan, saya akan bilang salah. Nothing personal, dan saya bersiap, saya sudah ready. Siapapun pemenang pada debat kali ini, yang kalah, followernya pengen benci Superboy di TikTok, silakan. Tidak ada pengurangan nilai teman-teman, karena hanya teguran ya, kecuali pada 1 versus 1 nanti baru ada peringatan pertama, pengurangan 10 poin dan di-kick atau diturunkan langsung kalau 3 kali kesalahan. Silakan dilanjutkan teman-teman, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Kita akan menuju ke debater Islam ya, tapi kalau mau menjawab silakan dari debater Islam, karena data tersebut ditolak, soalnya dari WordPress, seperti itu. Silakan kepada debater Islam. Oke, baik, makasih. Jadi terkait data yang disampaikan oleh saudara saya Pak Bom, Al-Quran mengatakan kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Jadi memang Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran
Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum Al-Quran itu kemudian diwahyukan telah ada kitab Musa sebagai nur, sebagai cahaya dan juga rahmat kepada Bani Israel. Lalu kemudian Allah menceritakan itu kembali kepada Nabi Musa. Wahasa kitabun musaddiqal lisanan Arabiyah. Dalam bahasa Arab Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau pernah berfirman kepada nabinya terlebih dahulu bernama Nabi Musa alaihi salam. Tapi saudara, rangkuman daripada wahyu setelah dirangkum bernama Al-Quran. Di sini tidak ada Taurat. Cuman pemberitaan saja tentang apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan kaumnya. Tapi tidak ada Taurat di sini. Tidak ada terjemahan Taurat di sini. Berbeda dengan kitabnya Kristen yang bukan Bani Israel. Coba kita lihat. Ada yang disebut perjanjian lama. Mohon maaf nih. Ini kitab kita nih. Nih, perjanjian lama. Nih. Perjanjian lama. Kemudian digabung dengan kitabnya orang Yunani. Perjanjian baru. Pertanyaan saya, ini legalitasnya dari mana ini? Dari mana ini? Siapa yang memberikan legalitas kepada Kristen menggunakan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah? Ini pertanyaan serius. Dari mana Pak Bom pakai ini kitabnya orang Yahudi? Apa hubungannya coba kitabnya Yahudi yang untuk Nabi Musa diberikan kepada kaumnya? Kok ada di Kristen? Ilmunya dari mana? Anda lihat di dalam Mazmur 147 nomor 19, nomor 20. Apa yang diterangkan di sana? Aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Romawi, tidak diberikan kepada Yunani, tidak diberikan kepada Toraja, tidak diberikan kepada Batak, tidak diberikan kepada Jawa, kepada Makassar. Hanya untuk milik Bani Israel. Baca itu kawan. Lalu kenapa Anda di sini? Siapa kalian? Kalian Bani Israel? Dari suku apa kalian ini? Silakan terangkan. Ini yang kita bahas. Siapa yang mengambil kitabnya orang? Islam atau Kristen? Silakan. Baik. Anda mengatakan bahwa kita mengambil dari mana? Jelas Petrus adalah murid Yesus. Yesus adalah orang dari Israel, suku Yehuda. Nah, justru kembali saya bertanya kembali saudaraku. Kalau saya melihat Anda membawa dalam Mazmur 147 ayat 19 hingga yang ke-20. Di situ firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Allah berbicara kepada bangsa Israel. Nabi semua dari Israel. Nah, pertanyaan saya, Anda dari bangsa mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan kepada bangsa Arab. Hanya kepada bangsa Israel. Kembali saya Anda blunder. Nah, saya mau kembalikan kepada Anda. Mungkin kalau saya punya data, kalau di sini memang salah, kalau ini dalam Alkitab ya, saya tunjukkan ya. Nah ini, kalau tunjukkan buku saya akan tunjukkan. Tapi ini data bahwa di dalam kitab Keluaran ya, di sini kita bicara tulah. Di Keluaran 7 ayat 14, bahwa di sini ada tulah pertama air menjadi darah. Oke, kita lihat ya. Kemudian Keluaran 8, tulah kedua katak. Ya, tulah kedua katak di sini sudah sangat jelas. Tulah ketiga nyamuk. Ini pertanyaan saya semua. Anda tolong jelaskan sama saya. Kemudian tulah kelima penyakit sampar dan ternak. Ini jelas dalam Alkitab saya punya data ya. Kemudian tulah keenam bara. Ya. Kemudian tulah ketujuh belalang. Nah, ini data ini. Ini Alkitab saya nih. Tulah ke-9 gelap gulita, dan tulah ke-10 gelap. Ya, diberitahukan ini adalah kegelapan di tanah Mesir. Ini data dalam Alkitab. Kalau bilang memang tidak valid lagi, saya bingung. Bagaimana? Saya buka buku kah atau bagaimana? Ini saya pakai data. Oke? Yang pertanyaan saya, di kitab Anda di Al-Quran ini Kemenak yang saya download, ya, saya tidak punya Al-Quran, minta maaf. Bukunya saya nggak ada. Di sini sangat jelas bahwa maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah.
air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti. Pertanyaan saya Suma, di sini ada lima tulah, tapi di sini di kitab orang Yahudi tidak ada namanya kutu, apalagi banjir besar. Nih, ini tidak ada hubungan di kitab saya ini. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa kitab saya ini tidak ada hubungan. Petrus itu siapa? Sedangkan dalam Matius 28, kalau kita baca ya, Matius 28, firman Tuhan diberitakan, Yesus mengatakan apa? Pergilah, ayat 19. Nih, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Saudara Bom, Anda sama sekali tidak menjelaskan dari mana asal-usulnya kitabnya Yahudi ada di dalam agama Anda. Nah, Anda tidak menjelaskan. Kalau Anda mengatakan pergilah ke seluruh, beritakan Injil. Yang mana yang Injil? Taurat itu bukan Injil. Taurat yang kita bahas ini kitabnya Yahudi. Kalau Injil itu menurut Anda Bible. Bible, beritakan Bible, Roma, Galatia, Filipi, silakan Anda beritakan. Ini yang kumaksud kitabnya Yahudi. Dari mana Kristen dapatkan ini? Siapa yang perintahkan kemudian? Kalau Nabi Muhammad kemudian membahas tentang isi Torah, karena pewahyuan dari Allah, bukan hasil mengambil kitabnya Yahudi nempel ke Quran. Bukan, tapi wahyu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqq. Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sehingga ada ini pemberitaan tentang apa yang terjadi pada masa lampau diberitakan oleh Roh Kudus melalui Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Bukan ngambil kitabnya Yahudi nempel kayak begini. Tak ada, mana? Tunjukkan kitabnya Yahudi di sini. Ini 30 juz Al-Quran. Ada kitabnya Yahudi. Ada imamat di sini. Ada ulangan. Ada bilangan. Tidak ada. Adanya di sini. Sedangkan ini tidak dipercaya sama orang Yahudi, saudaraku. Ini tidak dianggap kitab suci oleh orang Yahudi. Tapi kenapa Anda yang bukan Yahudi ada di sini kitabnya orang? Ada apa dengan agama Anda? Itu yang sedang kita bahas, bukan tulah, belalang, kupu-kupu, nggak ada itu. Bukan kita bahas itu. Anda membahas tulah, berarti Anda membahas kitabnya Yahudi. Justru itu yang kita bahas hari ini. Dari mana Kristen mengambil perjanjian lama? Apa legalitasnya? Sedangkan yang kita bahas tadi, Mazmur 147, dikatakan dengan sangat jelas. Firman yang datang kepada Yakub, ketetapannya kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia, tidak diberikan kepada bangsa Barat, tidak diberikan kepada bangsa yang lain, hanya kepada Bani Israel saja. Ingat saudara, Yeremia 31 sampai 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Hah? Kristen Bani apa? Pak Bom, saudaraku yang ganteng ini, Bani apa ente rupanya? Ini yang kita bahas, kok larinya ke tulah. Kitab suci yang kita bahas. Dari mana Kristen dapatkan kitab suci ini? Apa haknya menggunakan kitabnya Yahudi? Anda legalitasnya, sampaikan ke saya apa? Silakan. Baik. Anda harus belajar dalam kitab Yesaya, ya. Di sini dikatakan dalam kitab Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi apa? Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan apa? Yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini adalah nubuatan tentang Matius yang 28 tadi saya sampaikan. Pertanyaan saya harus kejar Anda di sini, ya. Nabi semua dari Israel, dari Kejadian sampai Maliaki. Sekarang saya kejar Anda tidak bisa menjelaskan sama saya. Justru saya kejar Anda di dalam Mazmur 149 ayat ayat yang ke Mazmur 147, sorry. Nah ini. Ayat yang ke-17 dan selanjutnya, perhatikan 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Apakah Yakub ini keturunan Arab Saudi? Enggak. Yesus orang Yehuda. Petrus orang Yehuda.
Ketetapan hukum-hukumnya kepada Israel, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Paulus, apa yang kau bilang? Paulus ada orang Benjamin, suku dari Benjamin, bukan Yunani. Minta maaf saudaraku ya, kalau kita baca dalam Filipi 3 ya, jadi kalau kita lihat di sini, Paulus dari suku Benyamin ya. Kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang apa? Wah, dia suka orang dia adalah orang dari bangsa Israel, suku Benyamin. Kalau kita lihat sini, sunat pada hari ke-8 nih dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli, tentang pendirian tetap hukum Taurat ke orang Farisi. Paulus mengatakan dia dari suku Benyamin. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran menjelaskan masalah tulah Israel, yang menyalahkan mengatakan yang curi siapa? Kenapa sudah curi salah lagi? Pertanyaan saya itu, coba Anda tolong jelaskan. Dari tadi Anda tidak jelaskan. Justru saya kejar Anda masalah Nabi. Tolong Anda jelaskan ini. Kenapa saya baca di Quran Anda, minta maaf, kenapa tulah ini berubah dari 10 menjadi 5 dan salah lagi? Minta maaf. Saya tanyakan Anda, tolong Anda jelaskan ini. Kenapa kitab Taurat orang Yahudi ada di Al-Quran? Anda menjelaskan. Kenapa Al-Quran Nabi Musa, pertanyaan saya, Nabi Musa ini, ya, Nabi Musa ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, apakah Nabi Musa orang Yahudi atau tidak? Kalau memang benar, pertanyaan saya, coba Anda jelaskan 10 tulah ini yang diberikan kepada bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Tuhan Allah Israel memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, bukan 5. Tolong Anda jelaskan. Dan tabrak Anda kembali dalam Mazmur tadi 147 ayat 19. Firman Tuhan, Saudara, kita tidak lagi membahas isi Taurat atau isi Al-Quran. Coba kembali kepada tema. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bukan isinya, kitab. Ini yang Anda jelaskan ini. Perjanjian Lama. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda gabung begini? Ini yang harus Anda jelaskan. Bukan isinya. Jelaskan. Seperti misalnya, tak kasih contoh ya, di dalam Yohanes 1, bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Berarti Filipus punya legalitas. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 8 dikatakan, Filipus memberitakan Injil Yesus. Kenapa Petrus memiliki kemudian kewenangan? Filipus kewenangan, punya legalitas. Karena dia dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Sekarang ada nggak dari pendeta Kristen, pastor yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memberitakan Taurat kepada orang Belanda, kepada orang Indonesia? Ada nggak? Itu yang kita ingin sampaikan. Ini yang harus kita sampaikan kepada yang menyaksikan ini. Bukan hanya muluk-muluk. Ngapain bahas tulah? Itu kalau Anda membahas tulah, Anda sedang membahas kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Justru Anda sedang membuka aib Anda sendiri, membongkar isi kitabnya Yahudi untuk menyandingkan dengan Al-Quran. Apa hak Anda? Toh itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Yang berhak untuk bertanya itu orang Yahudi ke Islam, bukan Anda. Anda siapa? Anda siapa? Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berfirman, bersabda kemudian, berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Itu kata Nabi Musa. Ulangan 4, ulangan 6. Bagaimana Tuhan berkata kepada Nabi Musa agar jangan menambah, jangan mengurangi hukum Taurat, jangan ditambah, jangan dikasih lagi Roma, Galatia, Filipi, jangan. Itu perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa. Sekarang kok ada di agama Anda? Ulangan 33 nomor 4. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Itu adalah kepunyaan hak Bani Yakub. Saudara Bom-Bom ini Bani apa? Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Hah? Dari suku mana Pak Bom-Bom ini? Itu yang kita bahas Pak Bom-Bom, bukan yang lain. Ini antara Bible ini yang ambil kitabnya Yahudi dengan Al-Quran yang tidak ada, kemudian kitabnya Yahudi ditempel di sini. nah minta maaf, ini saya yang lihat ini Anda ini dari tadi butar-butar saja di situ. Jadi minta maaf saudaraku,
Saya sudah buka tadi dalam kitab Yesaya ya 47 ya ayat 6. Jelas keselamatan itu datang dari bangsa Israel, saudaraku. Jadi Anda bilang datang kepada saya, loh, saya ini orang Toraja, saya bukan nabi. Dan nabi situ ditentukan bahwa hanya kepada nabi-nabi Israel firman Tuhan diberikan. Kita baca dalam Roma, kita lihat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan apa? Kita baca di sini. Kita baca dalam Roma 3 ayat 2. Banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama kepada mereka. Merekalah dipercayakan firman Allah. Firman Allah apa? Yesus katakan apa di sini? Coba perhatikan dalam Yohanes 4. Nah, ini. Ya. Nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi semua nabi, rasul dari Yahudi, bukan dari Arab. Minta maaf saudaraku, Anda tidak bisa membuktikan tadi. Sekarang Anda bilang kami mencuri. Loh, saya bukan nabi. Nabi itu dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya kepala Anda, kenapa nabi ada dari bangsa selain di luar bangsa Israel? Baru kenapa Anda saya bilang mengambil mencuri, sedangkan justru saya pertanyakan Anda di dalam Al-Quran ini. Kenapa Nabi Musanya ini ada di sini? Nah, kemudian kalau saya melihat di dalam QS yang lain, ya, itu Nabi Musa yang menulis. Kalau saya minta maaf, kalau saya buka di Quran Anda, di Quran 100 ya, di sini Quran 7 ya, kembali ke Quran 7 di sini. Coba Anda jelaskan sama saya. Anda tadi belum jelaskan sama saya. Ini kan dari kitab Taurat. Ya. Di sini tertulis apa? Nih, kami telah menuliskan. Coba Anda jelaskan sama saya. Untuk Musa pada laut-laut Taurat. Taurat ini yang menulis Allah. Di sini kami Allah, minta maaf. Segala sesuatu nih, segala sesuatu. Jadi Allah menulis kitab Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran. Pertanyaan saya buat Anda, karena waktu sedikit. Di mana laut-laut tuh, mulai dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilang, Imamat, tertulis berapa banyak itu segala sesuatu? Berapa batu yang dibawa dari Musa bawa ke negeri yang ditujukan? Kau jelaskan saya dulu nih kitab ini, ya. Kalau Anda tadi bilang saya memframing, saya sudah jelaskan tadi keselamatan datang dari bangsa Israel. Saya orang Toraja, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Sekarang justru Anda menjawab, nabi Anda dari mana? Apakah dari Yahudi, dari Israel, dari mana? Silakan, yang mencuri yang mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan. Berarti Allahnya lain. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Ya, mohon maaf saya masuk sekali lagi. Dan yang paling pertama, terima kasih kepada Pak Bom karena sudah tidak ada pelanggaran lagi, teguran lagi sejauh ini. Semangat. Juga untuk dari pihak Islam, perwakilan Bang Zuma masih putih bersih, belum ada teguran apapun. Semangat, lanjutkan. Seperti itu, saya ingin memberitakan bahwa ini adalah putaran terakhir ya, saudara-saudaraku, Pak Bom, juga Bang Zuma. Ini putaran terakhir ya, 3 menitnya. Manfaatkan dengan baik, karena Pak Bang Zuma akan berbicara, lalu Pak Bom akan berbicara. Setelah itu kita akan break point selama 3 menit, dan kalian akan langsung masuk ke 1 versus 1 head to head debat profesional selama 30 menit dengan 5 aturan ketat yang mengikat. Salah satunya adalah wajib data. Nanti akan saya jelaskan lagi di breakpoint. Seperti itu. So, diperhatikan karena ini debat profesional dan kalian berdua adalah orang asing sejak dari detik pertama kita mulai debat. Kita akan segera mulai untuk putaran terakhir pembidasan. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit ya. Dimulai dari perwakilan debater Muslim, ada yang terhormat Bang Zuma, ditutup oleh perwakilan debater Kristen yang terhormat Pak Bom. Silakan. Oke, baik. Ayat yang saudara sampaikan tadi, situ ada perintah kepada Nabi Musa untuk menyatakan kepada kaumnya, "Fakhusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khusu bi ahsaniha." Perintah kepada Nabi Musa untuk meneguhkan kepada kaumnya, suruhlah kaummu berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Berarti hukum Taurat menurut Al-Quran milik Bani Israel, bukan milik Kristen. Tapi di Kristen, hukum Taurat ada di Kristen. Ambil ini. Al-Quran cuma menjelaskan, wahai Nabi Musa,
perintahkan kepada kaum Bani Israel untuk berpegang teguh kepada Taurat. Bukan Nabi Muhammad mengambil Taurat. Anda loh membahas tula-tula di kitabnya orang. Kitabnya Yahudi, Pak Bom. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat. Nih, Tauratnya Yahudi nih, nggak ada campurannya dengan kitabnya Kristen perjanjian baru nih. Masih dalam bahasa Ibrani nih, original text. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa, Pak Bom? Kristen Anda mengatakan Anda Bani Toraja. Ada Yakub punya anak dari Toraja rupanya. Hah? Baru kali ini ku dengar ada Yakub keturunannya orang Toraja. Anda mengaku dari Toraja. Justru itu saya tanya, apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi ini? Kalau Anda dari Toraja, sedangkan kitab ini hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Tema, fokus kepada tema supaya anak bangsa itu tercerahkan. Al-Quran ini yang Anda baca itu tadi, surah Al-A'raf ayat 145, dan itu Al-Quran, bukan Taurat. Sedangkan ketika Anda membaca Keluaran, Anda membaca kitabnya Yahudi, kitabnya orang yang Anda baca. Kitab Anda itu Roma, Filipi, Galatia, Petrus, Markus, Matius. Itu kitab Anda. Tapi kalau yang ini, kitab Tanak ini bukan punya Anda. Tapi kenapa nempel di sini? Kenapa nempel di sini? Sementara ini kitabnya Yahudi. Kenapa nempel di sini? Itu loh pertanyaannya. Siapa sih Kristen ini? Siapa Kristen ini? Kok bisa ada kitabnya Yahudi nempel? Itu pertanyaan Pak Bom. Justru saya akan kejar Anda, Zuma, saudaraku. Pertanyaan saya dalam Al-Quran, kenapa bunyinya tentang sejarah Israel ada di Al-Quran? Tolong Anda jelaskan sama saya, kenapa Nabi Muhammad, ya, kitabmu minta maaf, ada tentang cerita orang Israel. Sudah begitu, salah lagi. Minta maaf. Ini Alkitab yang mengatakan, ya. Silakan Anda tadi Anda bertanya tentang Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perhatikan di sini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar ke tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Kalau perjanjian lama itu dalam Keluaran, ya, kalau lihat ini nih, Zuma, minta maaf, aduh waktu ini sedikit, ya. Keluaran 24 ayat yang ke-8 nih, ya, perjanjian lama di sini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya dan bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Kalau kita lihat di sini, Yesus yang sendiri berkata, apakah Anda mau melawan perkataan Yesus? Apakah Anda mau melawan perkataan Yesus, sedangkan Yesus orang Yehuda, sedangkan Nabi Anda orang dari Arab? Minta maaf, saya katakan, ya, minta maaf. Anda tolong jelaskan, kenapa sejarah cerita dalam kitab Taurat ada di dalam Al-Quran, Anda tidak menjelaskan di sini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Perhatikan di sini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, maka ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan, ini Yesus yang katakan. Bagaimana Yesus adalah keturunan Yehuda? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Di Arab. Dia tidak berhubungan. Sedangkan Anda mengatakan Nabi Musa. Kalau kita buka di dalam kitab, perhatikan di sini, kitab Ulangan, ya. Di sini kita buka dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13. Kita lihat Ulangan 13. Anda tolong jawab sama saya, ya. Aduh, Ulangan 6, ya. Ayat yang ke-13. Aduh, waktu. Perhatikan di sini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Nah ini, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Tidak ada nabi dari luar Israel. Minta maaf.
Anda tidak menjawab. Anda punya nabi dari Arab. Tidak ada keturunan nabi, minta maaf, nabi dari luar Israel. Saya kejar Anda. Silakan pertanyaan saya. Kenapa cerita ini, minta maaf, ada di Al-Quran? Tolong Anda ceritakan. Bagaimana kitab. Baik, mohon maaf ya, tidak bermaksud, tetapi kita semua diatur oleh timer sehingga adil. That's why I told bahwa kita harus selalu memperhatikan timer di atas. Dengan demikian, 5 putaran telah selesai. Terima kasih kepada perwakilan debater dari teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, ada Bang Zuma, dan terima kasih untuk perwakilan dari debater kita ya, dari teman-teman Kristen yang sudah menghargai 2 teguran dan tidak melakukan lagi teguran itu. Terima kasih kepada Pak Bom Bom. Seperti itu. Sejauh ini semangat teman-teman, dialektika masih berjalan dengan baik dan ramai banget teman-teman di bawah. Halo, selamat malam 8.900 orang di bawah. Kalian sedang mendengarkan Superboy Dialektika Profesional Lintas Agama, dan atas kehendak Tuhan 2 akun ini aman, terjaga dengan baik karena dua-duanya username-nya saya lindungi dengan anti vertex. Jadi akan aman sampai dengan selesai debat. Kita akan segera masuk ke 1 versus 1. Teman-teman, jadi Pak Bom Bom, Bang Zuma, kalian tidak akan ada timer lagi, akan bertemu langsung 1 versus 1 selama 30 menit. Tetapi ingat aturannya. Yang pertama, wajib ada data. Apapun itu wajib ada data. Oke? Data dulu baru narasi. Jangan narasi dulu baru data. Langsung akan ditegur. Jadi supaya ini kalian paham, jangan hostnya pilih kasih, hostnya berat sebelah. No, data dulu baru narasi ya. Jangan narasi dulu baru data. Remember this, again, data dulu baru narasi, jangan narasi dulu baru data. Yang kedua, data harus berhubungan dengan tema. Tulisannya adalah siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Kita tidak sedang membahas tentang suku, kita tidak sedang membahas tentang nabi, kita tidak sedang membahas tentang keluarga cemara siapa. Kita tidak sedang membahas istrinya siapa, suaminya siapa, tidak. Tema kita the only one, siapa yang mencuri kitab suci Yahudi on metaphoric way. Ya, sekali lagi tema kita hanya pada siapa yang mencuri dalam metaphoric way. Ya, kenapa ini kok bisa ada ini, bisa gini. Kita lagi nggak fokus tentang bloodline, turunan, suku, segala macam. No, fokus pada tema teman-teman, karena akan berhubungan dengan pelanggaran yang bersifat logical fallacy. Dan saya sudah siap untuk dibenci oleh semua. Kalau misalnya Bang Zuma kalah, silakan Muslim TikTok mau benci Superboy, silakan. Dan kalau misalnya Pak Bom Bom kalah, silakan Kristen yang ada di TikTok mau membenci Superboy, silakan. Kalian sendiri yang akan menilai. Selama 30 menit ke depan, tolong fokus kepada tema, jangan strawman argumentum, jangan red herring, kontrol mannernya, boleh sarkas, boleh satir, tetapi jangan keluar jalur ya. Persiapkan diri kalian, 60 detik untuk menyiapkan diri dan mental. Teman-teman, kolom komentar bebas, langsung dari Senopati Jakarta Selatan. Kalian sedang mendengarkan Big Match Profesional Debat Lintas Agama, Kristen versus Islam, ada Pak Bom Bom versus Bang Zuma yang terhormat. 60 detik menuju, still with Superboy. Let's go. Tidak boleh ada penistaan dan penghinaan terhadap negara dan lambang negara. Tidak boleh ada penghinaan dan penistaan terhadap agama, Tuhan, dan perangkat keagamaan tertentu. Tidak boleh ada penyerangan pribadi ad hominem, kata-kata kasar, maki-makian, expose informasi pribadi selain daripada nama yang ada di layar. Tidak boleh ya kekurangan data, apalagi tidak menghadirkan data. Wajib 100% data. Tidak boleh melanggar logical fallacy berupa strawman, gambling fallacy, red herring, post hoc, circular argumentum. Ya, itu semua tidak diperbolehkan. Dan timer akan diberhentikan 30 menit debat profesional antara lintas agama Kristen versus Islam. Ada Pak Bom Bom dari Kristen dan Bang Zuma dari Islam. Dimulai dari, kalau terdengar bunyi, berarti pelanggaran pertama hanya teguran ya. Kalau terdengar bunyi lagi, untuk orang yang sama, pengurangan 10 poin, tidak akan diturunkan. Kalau terdengar bunyi lagi, ketiga, otomatis di orang yang sama akan diturunkan, tidak peduli mau kalian benci Superboy seperti apa, akan diturunkan. Yang tersisa akan menjadi pemenang pada malam hari ini. 30 menit debat profesional, kolom komentar bebas, dimulai dari sekarang. Oke, saudara Bom Bom, gini. Pertanyaan saya loh Pak Bom Bom.
Kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi ini sebagai perjanjian lama? Oke, baik. Ya. Karena orang Yahudi, kitab Yahudi adalah induk dari kekristenan. Semua rasul-rasul dari suku Bani Israel. Ya. Kenapa Yang Anda pertama, menyebutnya perjanjian lama? loh, perjanjian lama Bukankah- karena induk. Ini perjanjian Ya, baru. silakan bicara dulu. Yeremia Silakan bicara 31 nomor 31 sampai 33. Aku Ya, akan jangan cuma mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Jadi hukum Taurat ini perjanjian baru. Kenapa Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Jawab. Oke, saya akan menjawab Anda. Pertama, ya, bahwa kitab Taurat adalah induk dari kekristenan. Oke, di dalam semua Yesus dari suku Yehuda yang mana dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Semua dari tadi saya pakai data, Anda tidak pakai data. Pertanyaan saya kepada Anda kembali, ya, kekristenan sudah jelas. Rasul Paulus dari suku Kenapa Benyamin. Anda katakan Sebentar, ini sebentar, Anda perjanjian jangan lama? panas. Anda jangan panas. Sebentar. Kenapa Saya perjanjian jawab lama dulu. ini Sabar, perjanjian sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda. Anda tadi saya sudah jelaskan dalam Yeremia 31. Dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24, di situ jelas, ya, bahwa perjanjian baru Keluaran 24 ayat 8, di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu. Dan sekarang dalam Ini Yeremia 30, perjanjian baru. sebentar. Jangan potong saya menjawab. Tidak boleh potong. Anda bertanya saya jawab. Waktunya saya jawab. Yeremia 31 ini perjanjian sabar. baru. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada siapa itulah perjanjian baru yang diadakan. Tadi saya sudah jawab dalam Lukas 22 Yaitu? ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya. Perhatikan datanya. Tolong buka, kau buka data juga. Saya pakai data dari tadi, Anda tidak tunjukkan data. Anda saya diskusi harus pakai data, ya. Perhatikan di sini. Yeremia 31. Sabar, saya jawab. Yeremia ada nih, Yeremia 2 Tawarik 15. Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, di sini Yod He Vav He, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Israel, Elohim Israel harus dihukumati. Mereka akan dihukumati kalau mencari Allah di luar Israel. Terus saya tunjukkan Ulangan 6. Pertanyaan saya, kenapa legal? Sekarang Anda tunjukkan legalitas Anda. Kenapa sampai kalian mengambil, ya, Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Alkitab ini di dalam Al-Quran ada, sosial Al-Quran ini. Coba Anda jelaskan ini kitab ini. Tadi Kenapa saya cerita sudah Nabi menjelaskan. Musa, Nabi Israel ada di Al-Quran Anda? Kenapa? Coba Anda tunjukkan legalitasnya. Kalau saya legalitas, Rasul kami semua dari Yehuda. Oke, Yehuda. Nabi Muhammad silakan tunjukkan. Lukas bukan orang Yahudi. Silakan Markus di-mute bukan kalian orang berdua Yahudi. semuanya. Dengan Bukan. hormat silakan di-mute kalian berdua semuanya. Pelanggaran pertama terjadi. Tampaknya mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Silakan di-mute. Ini adalah debat profesional dan tektokan itu diizinkan. Tetapi untuk menghindari strawman argumentum. Apa itu strawman argumentum? Strawman argumentum adalah kesalahan penangkapan pertanyaan atau apapun materi yang diberikan oleh lawan debat. Dan Pak Bom, satu pelanggaran untuk debater Kristen. Sayang banget 3 kesempatan. Apa pelanggarannya? Pak Bombon ya memberikan double pertanyaan yang seperti interogasi bukan debat, itu tidak diperbolehkan dalam debat efektif. Bagaimana lawan debat bisa menjawab kalau pertanyaan diberikan secara beruntun? Boleh bertanya, boleh menghadirkan data, tapi tidak boleh beruntun terus-menerus. Nanti di dalam penilaian akan menjadi strawman argumentum. Terkesan bahwa lawan tidak bisa menjawab, padahal lawan tidak diberikan kesempatan fokus pada pertanyaan mana yang mau dibahas. Seperti itu. Jadi fokus pada pertanyaannya satu persatu. Ya, ini teguran pertama. Tidak ada pemotongan dan juga tidak akan diturunkan. Dari kubu Islam masih bersih. Harap tidak boleh ada lagi pelanggaran keduanya. Dan ketiga untuk Pak Bom. Semangat. Dan mohon maaf telah dipotong. Waktu masih tersisa 27 menit 13 detik. Open your microphone. 2 debater terhormat. Silakan Baik. dilanjutkan. Baik, makasih. Anda dari tadi mengejar saya legalitas. Anda lari ke Lukas lagi. Minta maaf, ya, minta maaf. Petrus adalah orang Yehuda, Yesus orang Yehuda, murid-murid Yesus semua, ya, di dalam kita buka dalam Matius 10. Ini Lukas. murid-murid Yesus. Sebentar, jangan buat Markus. Lukas sebentar. Saya jelaskan dulu. Loh, Markus itu anak rohaninya Petrus. Injil Markus itu anak rohaninya Petrus. Saya akan jelaskan sebentar. Bentar. Anda jangan lari. Anda mengatasi ini. Yesus mengutus ke-12 murid. Di sini Petrus adalah pemimpin gereja, oke? Itu tertulis di dalam 2 Petrus, ya, 2 Petrus 3 ayat 15.
di sini sebentar. Ini kitab Petrus Kitabnya ini. Yahudi. Ini yang Petrus kita bahas. ini orang Yahudi. Sebentar. 2 Petrus Ini yang kita 3. bahas. Sebentar. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Baca Galatia 2 nomor 8. Sebentar, itu Anda urusan Anda ya. Ini Petrus. Petrus, bro. Ini data Petrus. 2 Petrus, sabar. 2 Petrus, ini Petrus orang Yehuda. Coba Anda buktikan sama saya Petrus orang Yunani. Coba jelaskan sama saya. Sekarang saya mau tanya sama Anda. 2 Petrus 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk bersabar. Ini pemimpin gereja, ini Kristen ini ya. Seperti juga Paulus saudara kita kekasih. Paulus saja diakui oleh Petrus. Pertanyaan saya, legalitas Anda bertanya sama saya, Petrus adalah orang Yahudi, pemimpin gereja kami Petrus, saya punya data dari gereja Katolik, oke? Pertanyaan saya sama Anda, saya punya data dari gereja Katolik. Ini adalah data kami dari gereja Katolik. Ini saya ambil dari gereja Katolik, oke? Ini pemimpin pertama, Petrus adalah rasul pertama di tahun 30. Selanjutnya ini data dari gereja Katolik, tidak akan salah. Ini data gereja kami. Bukan dari internet, ini dari gereja kami, dari gereja Katolik. Sebentar. Saya jawab. Pertanyaan saya, legalitas Anda tidak jelaskan. Tolong legalitas Anda, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Silakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang bukan Bani Israel. Makanya kitabnya bukan ambil dari Israel. Hehehehe. Nah, demikian tadi kamu ini di mana bom kalah telak. Tapi mohon maafkan nih kamu semuanya, tidak sampai usai saya potong karena yang di belakang itu copyright ya, banyak nyanyinya, banyak musik-musiknya, dan di belakangnya ini susah dihilangkannya. Jadi 1 jam saja padahal masih ada 30 menit lagi itu ya, 30 menit lagi. Tapi kalau mau nonton untuk lengkapnya di tempat channel-channel lain mungkin ada gitu, karena saya tidak pandai mengedit musik-musik yang dapat dihilangkan itu tidak ngerti caranya. Jadi saya ambil dari 1 jam saja, jadi tidak tidak dapat lengkap sebagaimana ketika bom itu diturunkan sama yang punya room ya, karena sudah kalah dan pelanggaran. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي